Coba kita lihat, itulah lafaz Allah yang ada di Jabal Uhud, dan inilah Gunung Uhud. Rasulullah SAW bersabda, Gunung Uhud adalah gunung yang mencintai kita, maka kita harus mencintai Gunung Uhud. Sebagaimana hadis yang direwayatkan Muslim, dan Gunung Uhud ini adalah gunung yang kelak ada di surga. Masya Allah. Sekarang kita sudah sampai di makam Siti Hawa ya, atau istri Nabi Adam alaihissalam. Kita alhamdulillah dapat izin dari Kang Alman ya setelah ngelobi. Nah, ini makamnya guys ya. Panjang-panjang di sini ya. Panjang-panjang guys tuh. Makamnya panjang-panjang. Jadi nggak boleh sembarangan bawa kamera ke sini. Karena saya di sini banyak temen yang Meninggal di sini ya. meninggal di sini. Ada sebuah masjid yang sangat sederhana bernama Masjid Ad-Das. Masjid tersebut merupakan simbol pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan seorang hamba sahaya, seorang budak pemuda Nasrani bernama Ad. Hati-hati ya, di sana mafia orang Mesir. Kalau diajak Batu-batunya yang besar banget ya. iya, ini baloknya sekitar berapa ini? 1 meter. Teman. Boy! Ayo jelasin. Ini senjata yang dipakai usianya ribuan tahun yang lalu. Terus senjata-senjata kayak maksudnya alat-alat yang mereka gunakan menyesuaikan dengan ininya. Ini buminya dia. Ini bukan bumi. Pisaunya dari batu ya. Pisaunya dari batu. Pisau. Iya, semuanya terbuat dari batu. Ini apa? Hah? Ini apa? Ini cekocek, itu cekocek. Batu ngerujak. Kacang garam. Rekan lembut berbetes. Rekan lembut berbetes. Ini alat pertanian zaman dahulu. Ini apa? Keranda. Keranda zaman dulu. Oh, keranda mukmi. Ini nggak tahu atau enggak. Ini apa? Tapi ini katanya ini Akhenaton. Di daerah Gersang dan Panas di negara Yaman bagian timur, ada suatu lokasi yang menyimpan banyak misteri. Menurut penduduk setempat, lokasi ini adalah, dalam tanda kutip, tempat paling dibenci oleh Tuhan di bumi. Tempat ini disebut sebagai Sumur Barhut. Terletak di sebuah lembah, Sumur Barhut merupakan sebuah lubang besar yang mempunyai lebar 30 meter dan kedalaman antara 100 sampai 250 meter. Kedalamannya cuma perkiraan aja, karena belum ada seseorang pun yang pernah turun sampai ke dasar. Mengingat adanya legenda dan cerita rakyat yang mengerikan mengenai sumur tersebut, dapat dipastikan tidak ada orang-orang lokal yang berani untuk turun.
Bahkan para ilmuwan dan penjelajah sekalipun tidak mampu mencapai dasar karena kadar oksigen yang rendah dan terdapat bau aneh yang berasal dari sumur tersebut yang memaksa mereka kembali ke atas. Kata Barhut berasal dari bahasa Himyar, sebuah dinasti yang berkuasa di Yaman pada zaman dulu, yang berarti dalam tanda kutip, kotanya bangsa jin. Sejarahnya, pernah ada seorang raja dinasti Himyar yang menggali sumur ini dengan tujuan menyembunyikan harta karunnya dengan bantuan jin. Hal ini dibenarkan oleh Syekh Umar Musoibah, salah satu ulama lokal kota tersebut. Dari sisi agama Islam, menurut hadis yang dijelaskan di kitab Al-Mu'jam Al-Kabir oleh Imam Tobroni, Rasulullah SAW pernah mengatakan, dalam tanda kutip, sebaik-baiknya air di atas permukaan bumi ini adalah air Zam-Zam, karena di dalamnya mengandung zat yang dapat mengenyangkan dan obat dari sebuah penyakit. Begitu juga sejelek-jelek air di atas permukaan bumi adalah air dari sumur Barhut yang terletak di Hadramaut seperti kumpulan belalang yang di pagi harinya sumur tersebut memancarkan air, kemudian pada sore harinya mengering yang tidak terdapat berkas basah apapun di atasnya. Beberapa cerita masyarakat menyebutkan bahwa sumur Barhut yang sering disebut sebagai sumur neraka diciptakan sebagai penjara untuk setan. Cerita lain menjelaskan bahwa lubang tersebut adalah sebuah gerbang gaib yang suatu hari nanti setan-setan akan merangkak keluar dan mengawali hari kiamat. Sekilas, jika diperhatikan dari luar, sumur ini mirip dengan lubang-lubang runtuhan yang kerap terjadi di berbagai belahan dunia, yang biasanya disebabkan oleh pengikisan air ke dalam tanah mengakibatkan longsor ke dalam. Tetapi, ini tidak menjelaskan bau aneh yang ada di dalamnya. Mereka yang cukup berani untuk memasuki sumur Barhut menyatakan bahwa terdapat bau busuk yang sangat menyengat yang kemudian memicu cerita-cerita mistis mengenai sumur ini. Salah Baber, Direktur Jenderal Survei Geologi dan Otoritas Sumber Daya Mineral Provinsi Al-Mahra mengatakan dalam tanda kutip, "Sumurnya sangat dalam. Kami belum pernah mencapai dasar karena hanya ada sedikit oksigen di bawah dan tidak ada ventilasi. Kami telah mencoba menelusuri area dan memasuki sumur tersebut. Kami mencapai kurang lebih 50-60 meter ke bawah, namun kemudian kami melihat hal-hal aneh di dalam. Kami juga menghirup bau yang aneh dan menyengat. Ini situasi yang sangat misterius." Seseorang berkewarganegaraan Yaman bernama Amar Hashim Muhammad Osman menjelaskan bahwa ia melakukan wajib militer di sebuah camp di dekat sumur Barhut dan mengklaim bahwa bau yang ia hirup merupakan bau terburuk yang pernah ia alami. Ia mengatakan dalam tanda kutip, "Ada sebuah sumur kecil yang kami gali untuk menyediakan air untuk camp kami. Tetapi ketika pompanya mulai bekerja untuk menyedot air, terdapat cairan hitam yang keluar dari sumur mirip seperti cairan tar. Baunya sangat menyengat, seperti bau telur busuk. Aku sangat mual menghirupnya. Aku bersumpah bahwa aku sampai tidak bisa tidur menghirup bau pakaian dan bau badanku setelah aku mandi dan mencuci menggunakan air tersebut." Osman yakin bahwa sumur kecil yang ia pakai berhubungan dengan sumur Barhut. Seorang YouTuber lokal asal Yaman dengan akun YouTube bernama Hadramaut memposting sebuah video pada September 2020 tentang eksplorasi tim mereka di sumur Barhut. Ia menelusuri lokasi dan mencoba untuk menerbangkan drone ke dalam sumur tersebut. Di dalam videonya, terlihat drone tersebut seperti kesulitan untuk diturunkan ke dasar lubang. Menurutnya, ada suatu energi atau tekanan yang membuat drone tersebut sulit dikendalikan. Untuk mencegah kerusakan, akhirnya mereka memutuskan untuk menarik kembali drone tersebut ke atas. Ia juga mencoba merekam suara-suara di dalam lubang. Ia mengatakan bahwa ia mendengar suara-suara aneh dari dalam sumur. Setelah percobaan YouTuber tersebut,
tidak ada seorang pun yang mencoba untuk masuk ke dalam sumur. Sampai setahun kemudian. Pada September 2021, seorang penjelajah asal negara Oman bernama Muhammad Al-Kindi bersama timnya, Omani Caves Exploration Team atau OCET, menjadi orang pertama yang berhasil masuk dan menginjakan kaki di dasar dan mendokumentasikan suasana dari dalam sumur. Berdasarkan penelitian mereka, kedalaman sumur tersebut adalah 112 meter, lebar permukaan seluas 30 meter, dan kemudian melebar hingga di dasar sampai seluas 116 meter. Pada sebuah interview, Muhammad mengatakan dalam tanda kutip, lubang ini terbentuk oleh pelarutan batu kapur. Lapisan di dalam sumur ini mengalami peleburan terus-menerus akibat interaksi antara air dan tanah yang mengandung asam dan garam yang kemudian membentuk lubang besar selama jutaan tahun. Sumur ini memiliki lubang-lubang kecil di dinding sumur dan bebatuan yang tajam. Pada kedalaman 65 meter dari permukaan, aliran air mengalir dari lubang-lubang dinding sumur yang membentuk air terjun yang indah. Di dalam sumur tersebut berisi berbagai endapan dan organisme, termasuk ular, katak, dan kumbang. Terdapat beberapa stalagmit dan stalaktit yang panjangnya lebih dari 9 meter. Hal menarik dan magis yang mereka temukan adalah adanya mutiara di dasar sumur. Mutiara tersebut membentuk endapan kalsium karbonat yang terbentuk di sekitaran bebatuan yang dihujani air terjun. Mutiara-mutiara tersebut terbentuk akibat kontak air dan tanah selama ribuan tahun. Mereka juga memastikan tidak ada indikasi kehidupan manusia di dalam sumur. Mereka tidak menemukan adanya jejak kaki atau tanda-tanda gangguan manusia lainnya yang memastikan bahwa merekalah orang pertama yang berhasil menginjakan kaki di dasar sumur. Muhammad bersama 7 orang rekannya menghabiskan 6 jam di dasar sumur. Ia menambahkan dalam tanda kutip, menurut hadis, air Zam-Zam di Mekah adalah air paling suci dan murni di dunia. Sementara air di sumur Barhut adalah air yang paling jahat dan buruk. Yang kami lihat dan temukan di dasar adalah air tawar yang murni. Kami bahkan meminum air tersebut dan tidak terjadi apa-apa. Namun begitu, Muhammad tetap menghargai mitos dan misteri yang mengelilingi sumur tersebut. Sampai saat ini, semua kru OCET yang masuk ke dalam sumur dalam keadaan sehat dan aman dan tidak ada indikasi terkena kutukan atau semacamnya. Muhammad berharap bahwa keberhasilan mereka menginjakan kaki di dasar sumur Barhut dan penemuannya dapat menyanggah beberapa misteri dan mitos mengenai sumur tersebut. Untuk memastikan tidak ada hal-hal aneh, Muhammad dan timnya berencana akan menyelidiki sumur tersebut lebih lanjut dan beberapa lokasi di sekitarnya yang konon masih banyak menyimpan misteri.